Kenapa harus begitu? Berarti gugur kekristenan Anda. Enggak, kata siapa? Gugur. Enggak ada lagi masih dari Yesus, tak ada. Kalau ada tunjukkan dalilnya. Oke, di mana legitimasi Muhammad bahwasanya Al-Qur'an itu disahkan oleh Muhammad? Di mana? Ada, tapi Dimana? saya tidak bisa ada. Coba aja Jangan cek saja. ada-ada saja. Ada cek sendiri langsung. Ayo, Jangan langsung. ada-ada saja. Anda bisa mengecek dulu. Ya sudah, Coba di cek. mana? Di situ ada laptop, di situ ada dua HP, saya cuma satu Kok HP. jadi saya yang nunjukkan? Di dalam Al-Quran tunjuk bahwasanya saya Muhammad mengesahkan Al-Quran ini. Klik dari saya, mana ayatnya? Pertanyaan saya kamu Aduh, malah Bun. Itu sih nggak usah pakai apa namanya tuh aplikasi ketawa ya. Oke, Karena baik. gini, Enggak, masalahnya gini, Anda gini, lucu. gini. Begini, Pak Ayub, Anda ini lucu. Ya. Anda bilang biasa aja. Ini Anda ini pakai hadis apa? Di mana hadisnya? Tolong kalian kalau ketemu dengan Yahudi dan Nasrani maka kalian biasa. ceritakan dulu ya. Saya itu berteman dengan teman saya yang Kristen. Ini saya tidak berbicara mengenai Anda berteman dengan siapa. Sebentar dulu. Di mana letak saya menerapkan itu gitu? Baik. Kan ini kan Bang Edis kan topiknya ini, ya kan? Ya kan? Topiknya ini mustahil, ya kan? Oke. Tapi saya gini, saya di daerah saya di sini rata-rata teman saya yang banyak yang Kristen ya, karena ada juga yang bilang Kristen ini mereka nggak mau dibilang Nasrani gitu, Kristen. Oke, terus? Nah, berteman, ngopi bareng, kadang-kadang kalau dulu waktu saya malah satu kamar sama tidur biasa aja. Dia laksanakan agama dia, saya melaksanakan agama saya. Kata kuncinya adalah bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kan begitu? Baik, sudah? Ya. Jadi Baik. tidak ada permasalahan. Bahkan Baik. bahkan ada orang-orang seperti Bang Adis gini yang mengatakan mustahil seorang Muslim bertemu dengan orang Kristen akan akan memusuhi Yahudi atau Nasrani, kan gitu. Sudah. Bahkan gini, saya hidup di Pematang Siantar, kalau Bang Edis tahu, itu 50% itu kami biasa aja. Mereka melaksanakan agama mereka, yang Muslim melaksanakan agama Muslimnya dalam bekerja. Dan saya pernah sekamar sama kos, ya gitu. Jadi Sudah? hadis yang dipakai, ajaran yang dipakai di situ adalah bagimu agamamu, bagiku agamaku, tidak saling menyenggol, kan begitu. Itu aja. Jadi judul Bang Edis ini mustahil itu kalau saya pribadi terbantahkan gitu. Sudah. Dah. Baik. Tadi yang Anda ceritakan panjang lebar itu adalah cerita mengenai dirimu, bukan cerita mengenai ajaran Muhammad. Ya. Oke. Kalau Anda Ajaran cerita Muhammad. Ajaran sebentar. Muhammad. Aduh, tadi Anda sudah bicara, saya diam mendengar. Ini saya boleh bicara? Silakan. Baik. Kita ini bercerita tentang agama Islam, tidak bercerita mengenai kehidupan pribadimu. Kehidupan pribadimu, hidup di Pematang Siantar, berteman dengan... Itu karena Anda tidak menerapkan ajaran agama Islam. Baik, saya akan tunjukkan ajaran Islam sebenarnya. Apakah seperti yang Anda ceritakan? Nih, saya akan tunjukkan dalil-dalilnya kepada Anda. Perhatikan. Perhatikan ini. Ya. Coba Anda baca. Kurang nampak saya mata kabur. Bacakan. Tidak terbaca? Tidak terbaca. Baik, saya coba bacakan kepada Anda ya. Nih, Ya, baik Bang. saya akan bacakan misalnya nih ya. Di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 4832, Tirmizi 2395. Nih ya, saya bacakan. Janganlah bersahabat kecuali dengan orang yang beriman.
Ya. Janganlah yang memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Ya. Anda percaya ini dengan ajaran ini? Percaya. Terus kenapa tadi Anda bilang Anda bersahabat dengan orang yang tidak beriman? Begini. Mulai ngeles lagi. Bukan ngeles. Jadi memahami dari pemahaman itu. Jadi kan gini, itu kan ada mengacu kepada ayat Al-Quran tentang peristiwa di Madinah. Mulai muter. Anda pengikut Muhammad atau tidak, Pak Ayub? Pengikut Muhammad. Oke, kalau pengikut Muhammad, Anda harus mengikuti Muhammad atau tidak? Mengikuti. Oke, apa yang dilarang Muhammad? Janganlah bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, betul? Kalau di dalam peristiwa yang seperti ini, yang hadis yang seperti ini, ada suatu peristiwa, misalkan seperti Bang Hadis. Berat. Mau ngeles bagaimana lagi Anda, Pak Ayub? Mau saya bacakan lagi nih. Bahkan saya bacakan ya, nih. Ya. Al-Hafidz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Al-Azam Abadi menyatakan bahwa hadis yang dimaksudkan adalah dilarang bersahabat dengan orang kafir. Nih, saya bacakan lagi nih. Bahkan setiap orang akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Nih, tidaklah seseorang mencintai suatu kaum, melainkan ia akan datang bersama mereka pada hari kiamat. Betul? Ya. Iya. Jadi kalau Anda menjadi seorang muslim, bagaimana mungkin Anda akan mencintai non-muslim? Apa Bang Adi? Ini Anda nekat yang nyata. Nah, ini ajaran Muhammad yang sesungguhnya. Kalau Bang Adis mengutip, itu ajaran Muhammad yang satu pasal tidak disambungkan ke pasal lain. Ya sudah. Sekarang begini. Coba bawa dalilmu bahwasanya kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani, maka berilah mereka salam, berilah mereka kebaikan. Mana coba? Di mana ayatnya? Satu saja dalilnya, cuman itu ketika kaum kafir meminta Muhammad. Mana ayatnya? Kalau kuliah kafirun. Iya, mana coba bacakan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Iya memang betul. Mana ayatnya sekarang kalau disuruh mengasihinya mana? Itu ayat Al-Kafirun. Di mana ayatnya mengasihi kalau ketemu dengan orang Yahudi dan Nasrani? Di mana ayatnya? Bahkan Anda tidak boleh makan dari piring bekas orang Yahudi dan Nasrani, betul atau tidak? Kalau piringnya bekas orang Yahudi, kalau kalau piringnya bekas, kalau aduh. Yang begini Mas Pak. Masalahnya Anda ini bersikeras ngeyel di dalam ajaran agama Anda. Boleh nggak Anda makan dari bekas piringnya orang Yahudi dan Nasrani? Coba. Kalau bekas piringnya enggak ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena apa? Boleh. Karena apa? Karena ada makanan-makanan yang dimakannya yang tidak boleh. Salah. Begitu inti Dengar ya. Menurut Al-Quran, dengarkan. Ya. Orang-orang seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya ciptaan itu siapa? Menurut Al-Quran. Seburuk-buruk ciptaan. Iblis. Nah, ini udah ngarang bebas ini. Ini kalau ada orang ikut ujian nasional, ini orang memang harus. Ini persis kayak jawaban anak SD. Di manakah manusia menyimpan makanannya? Jawab, kulkas. Oke lah, sudahlah. Ini Pak Ayub ini ngarang bebas saja seburuk-buruknya. Ini please. Aduh, kapan sih saya? Teman-teman, gini, tolong ya, jangan patahkan semangat saya, jangan patahkan keyakinan saya bahwa masih ada tersisa seorang muslim, masih ada tersisa seorang muslim yang mengerti ajaran agama Islam.
Kenapa setiap hari saya ketemu dengan orang Islam tapi nggak ngerti apa-apa soal ajaran agama Islam? Aduh, yuk. Ya tolong ya teman-teman ya, yang muslim kalau mau naik tolong ya, jangan yang orang awam ya, tolong. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Zubair. Ya, selamat malam Bang Muhammad Zubair. Selamat malam. Ya, Ketemu silakan. lagi. Silakan Pak Muhammad Zubair, nyalakan kamera Anda. Saya kirim undangan sebelum dari sini saya ya. buka kamera, Silakan, nyalakan dulu. Saya sudah mengirimkan undangan dan itu sudah ada di layar Anda. Tinggal Anda pencet saja terima itu, tap terima. ya. Iya, silakan. Gimana Bang? Sebelum saya tanya jawab Bang, kalau saya minta suatu pertanyaan boleh nggak Bang? Boleh-boleh saja, kenapa nggak boleh? Tapi Anda bisa nggak duduk dulu gitu, duduk atau bagaimana gitu, silakan. Yang penting kan mukanya kelihatan Bang. Oke, silakan. Boleh nggak kalau nggak pakai kacamata Bang? Ada syaratnya. Si Juma suruh lepas masker dulu. Gitu. Juma datang kemari diskusi dengan saya tanpa masker, tanpa kacamata, tanpa topi. Suruh Juma yang datang. Saya yang minta Bang. Oh, nggak bisa. Harus Juma yang datang kemari. Dia sudah pernah lepas kacamatamu katanya. Saya minta sama dia lepas maskermu. Kita diskusi tanpa ada tutup-tutup di muka. Nggak berani dianya. Mau saya putarkan videonya? Mau saya putarkan? Nggak usah. Nggak usah. Oke, silakan. Lanjut. Ya mau tanya Bang, Abang bikin room ini kenapa harus buat Islam Bang? Kenapa nggak buat jamaah dari Abang aja biar lebih mantap gitu Bang? Baik, saya jawab. Ini juga buat jamaah juga. Jamaah saya itu bukan hanya orang Kristen. Jamaah saya ini umum. Ya, Islam, Kristen, Hindu, ya. Penonton saya ini itu macam-macam agama. Jamaahnya ini 11.000 orang ini jamaahnya ini. Silakan coba apa yang ingin Anda bantah dari pernyataan saya ini? Silakan. Ya karena menurut saya sih kalau Abang buka room untuk Islam aja, ini kenapa yang masuk juga ada juga yang Kristen? Ya bebas-bebas aja, bahkan nggak ada yang larang. Gimana siapa? Kan nggak ada yang larang. Sekarang begini, selama saya mengisi acara siaran langsung baik di TikTok maupun di YouTube, pernahkah Anda dapati bahwa saya itu menebar fitnah kepada agama Islam? Coba. Tidak pernah. Cuman aneh aja. Kok aneh? Gimana anehnya? Anda sedang mengatakan bahwasanya agama Islam itu aneh? Ya nggak, roomnya sampean ku aneh aja. Kalau biasanya kalau room itu siapa aja bisa masuk. Kenapa ini kok cuma Islam aja? Kenapa Bang? Karena ada yang salah? Kalau saya kasih kesempatan kepada non-muslim, seolah-olah kesannya saya ngomongin agama Islam. Saya tidak memberi kesempatan kepada umat Islamnya. Ini contoh nih, saya bikin begini. Mustahil seseorang menjadi muslim tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Kalau saya bilang begini, tapi saya mengundang yang non-muslim, kesannya kan muslim tidak dikasih kesempatan untuk membantah. Betul nggak? Iya. Iya, makanya saya undang yang muslim. Jangan seperti Abdul Somad, bahas agama Kristen, orang Kristennya nggak di situ. Jangan seperti Ustadz Adi Hidayat, bahas Bible tapi orang Kristennya nggak di situ. Itu namanya pengecut, gitu loh. Beraninya bahas agama orang lain tanpa penganut agama itu dihadirkan di situ untuk mengklarifikasi. Nah, beda dengan saya. Ketika saya membahas agama Islam, orang Islamnya saya undang datang ke sini untuk berargumen dengan saya. Betul nggak yang saya bilang tentang agama Islam? Kalau menurut saya agama Islam, agama saya itu tidak perlu didebatkan. Soal sudah clear Bang.
sudah ini sudah bagus, sudah Clear. akhir. Sudah clear. Nggak ada Sekarang lagi. kalau sudah clear, kenapa sesama Islam baku hantam, baku bunuh? Kenapa? Itu yang nama manusia masih ada nafsu, Bang. Kayak Oke, abang ini ya. sekarang saya tanya, gini. Abang- Sekarang begini. Ya. Anda bilang agama Islam itu sudah clear. Ya. Menurut Sudah tidak perlu didebatkan. Oke, sekarang saya tanya, menurut Muhammad betul tidak bahwasanya orang Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan? Itu kan hak masing-masing, Bang. Keyakinan masing-masing. Kalau memang Betul nggak menurut Muhammad umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan? Jawabannya itu kan menurut agama masing-masing. Makanya sering saya bilang, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, apakah memang benar umat Islam itu memang nggak ngerti agama Islam? Setiap yang naik itu pasti saja kayak modelnya. Ini saya cari-cari nih. Saya mengundang, tolong yang datang kemari itu yang ustadz. Kemana ini ustadz-ustadz nih pada lari kemana? Aduh, yuk silakan yuk. Aduh, orang sakit perut nontonnya jadinya. Oke, Ros Maidar. Selamat malam, Ros Maidar. Halo, Ros Maidar. Halo, Ros Maidar. Selamat malam. Ya, silakan, Bang Ros Maidar, nyalakan kamera Anda. Saya sudah kirim undangan di layar Anda, silakan Anda terima. Mana ini? Gelap? Jangan di tempat gelap-gelap, nanti Anda seperti Muhammad di tempat gelap. Ini terang. Oke, sudah, oke. Ya, silakan Bang. Apa yang ingin Anda utarakan? Karena saya beri kesempatan Muslim untuk mengklarifikasi, untuk memberikan jawaban. Silakan Bang. Bolehkah saya bertanya sebelum kita membahas mustahil seseorang menjadi Muslim tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani? Boleh, silakan. Pertanyaan saya, di mana legitimasi daripada Yesus langsung tentang kitab Lukas, dan di mana Yesus mengajarkan agama Kristen, dan di mana Yesus mengatakan keselamatan atas Kristen? Satu-satu Bang, jangan diborong semua pertanyaan itu. Satu saja belum dijawab, Anda sudah bikin 3 pertanyaan. Satu dulu, satu-satu. Apa, ayo? Legitimasi Yesus tentang Apa Lukas. pengertian legitimasi itu? Saya nggak ngerti itu apa. Legitimasi itu apa? Langsung dari Yesusnya mengatakan inilah kitab Injil itu Ya, daripada yang saya tanyakan legitimasi itu apa? Saya nggak ngerti. Coba apa itu legitimasi? Yuk, pengesahan langsung dari Yesus ke kitab Lukas. Pengesahan. Gimana maksudnya pengesahan langsung? Pernyataan Yesus langsung ke kitab Lukas. Gimana pernyataannya? Dia mengesahkan ini kitab dari saya gitu. Jadi kitab dari saya, dari Allah, dari Tuhan saya, dari Bapa. Saya sahkan, saya titipkan kepada kamu. Oh, nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa harus begitu? Berarti gugur kekristenan Anda. Enggak. Kata siapa? Gugur. Nggak ada legitimasi dari Yesus, tak ada. Kalau ada, Udah. tunjukkan dalilnya. Oke, di mana legitimasi Muhammad bahwasanya Al-Qur'an itu disahkan oleh Muhammad? Di mana? Ada, tapi Dimana? saya tidak bisa. Ada, coba aja Jangan cek saja. ada-ada saja. Ada, cek sendiri langsung. Ayo, cek Jangan langsung. ada-ada saja. Anda bisa mengecek dulu. Ya sudah, Coba di cek. mana? Di situ ada laptop, di situ ada dua HP. Saya cuma satu Kok HP. jadi saya yang nunjukkan? Di dalam Al-Quran tunjuk bahwasanya saya Muhammad mengesahkan Al-Quran ini. Klik, dari saya, mana ayatnya?
Pertanyaan saya kamu menjawab, Aduh, malah gundul pergi ini. ke- Udah kau di bawah saja. Udah kau di bawah. Ada saja. Kamu membuat pertanyaan kepada saya, di mana pernyataan Yesus bahwa kitab Lukas ini dari saya, dicap sah dari saya begitu. Saya tanya balik, di mana dalam Al-Quran Muhammad mengecap Al-Quran ini dari saya? Oh, ada. Ada saja. Memang orang Islam ini pikirannya. Kenapa sih kamu pola pikir kamu seperti itu? Bukan begitu pola pikirnya. Begini, ketika Yesus naik ke sorga, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid-muridnya, kepada orang-orang yang menyertai Yesus. Apa katanya? Kamu adalah saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Itu disuruh memberitakan tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, kesaksian tentang apa yang mereka saksikan sendiri ketika bersama-sama dengan Yesus. Nah, lalu murid-murid itu